Memperingatkan agama aliran. Memang ternyata agama Islam atau agama aliran nampak sekali bahwa mereka itu yang mengatur serta merendahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya yang menggunakan akal mereka, sehingga merasa yang paling pintar paling benar sendiri, yang lain itu kafir. Inilah cara agama aliran untuk mengalihkan posisi kenabiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang disayangkan para pengikutnya itu tertutup mata batinnya yang telah dibayat oleh Dajjal yang bersembunyi pada warna hitam pada jidat. Banyak para kiai ustadz alim ulama yang rajin sholat wajib hingga sholat tahajud tidak menampakkan atau tidak terlihat hitam jidatnya, kecuali yang ingin menjadi atau mengikuti alirannya tinggal diolesi jidatnya pakai tinta tato warna hitam. Sekalian menjadi pemimpin yang akan membawa ke neraka sebagaimana surat Al-Qasas 28 ayat 41-42 yang artinya, dan kami jadikan para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Ini perlu disadari oleh yang telah terlibat kesesatan dengan agama dalilnya Dajjal. Pemimpin mereka yang dikatakan itu selalu, mana dalilnya, inilah modalnya. Bahkan kalau kita cerdas sekarang, apa dalilnya jidat hitam? Bagi saya artinya mata Dajjal yang bersembunyi pada jidat mereka dan kedua matanya sendiri untuk mencari-cari kesalahan Islam yang tidak sealiran orang lain dan akal dan pikirannya dikuasai oleh Dajjal. Mari kita lanjutkan surat Al-Qasas 42-nya. Dan kamu susulkan laknat kepada mereka di dunia ini orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan seperti bencana alam perang antara dua negara dan lain-lainnya. Lagi pula cobalah buka mata hati para pengikut, sadarilah agama aliran kalian itu di seluruh dunia tidak diakui. Apakah masih tidak sadar, kalaupun hidup matinya atau dogma dengan agama Islam aliran? Kalau sudah ini maunya tinggal merasakan siksa dunia akhirat, bukan saja penyakit iri dengki saja, melainkan dijauhi oleh agama manapun, apalagi agama Islam yang murni yang patuh perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surat Al-Imran 31, artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Inilah yang dikatakan agama murni. Jadi lebih jelasnya lagi, mereka tidak sanggup merubah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau mereka mengubah atau menambah-nambahi, sungguh celaka, di mana bahwa surat dan ayat ini adalah tidak menyadari firman yang sesungguhnya Allah itu marah atau suatu kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saja kemarahan itu diungkapkan, entah apa jadinya, untung hanya dalam kata-kata, tidak spontanitas. Kemarahan itu diucapkan melalui Al-Quran saja. Jadi kalau demikian, bahwa kiamat itu ketika datangnya kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesesatan manusia yang tidak lagi mengakui ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Maidah 5 ayat 48 artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Kalau saja masih tetap mengikuti agama Islam aliran, berarti mereka ini tidak mengakui atau tidak takut dengan perintah Allah Subhanahu melalui surat Yasin ayat 60. Artinya, bukankah aku sudah memerintahkan kepada wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kalau saja kalian mengerti dengan perkataan Allah, kalian akan selamat dari panas dinginnya neraka. Dan yang merasakan adalah roh dan rasa, bukan jasad kalian, karena yang namanya jasad itu adalah zat sesuatu yang kalian semua makan. Yang namanya yang dimakan itu sudah melaksanakan ibadahnya, dan kalau tahu mereka yang akan dimakan itu mengatakan, ya Allah, seandainya kita ini bukan karena perintah Kau, maka kita ini tidak mau dibunuh. Setelah itu dipotong-potong, digarami, dibakar, hingga menjadi makanan yang nikmat dan lezat, tetapi yang menjadi sakit dan pedihnya hingga kita ini tidak izin kepada Engkau ya Allah.
Apakah kita-kita ini akan kembali ke surganya engkau? Jangan takut, itu sudah dalam kuasaku. Sebenarnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji ilmuku, bahwa roh dan rasa itu adalah ilmu yang luar biasa yang tidak bisa mati, lalu aku mengujinya di alam yang fana ini. Kajian ini sekali-kali saya Abdul Hadis bin Abdul Latif tidak mengajak kalian untuk memutuskan agama aliran yang kalian agung-agungkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua itu Allah ingin tahu roh dan rasa itu menyadari atau tidak dalam ujian. Lihatlah gambar kotoran dalam bak mandi yang ternyata memperlihatkan dirinya itu sedang berzikir dan bersolawat bersama seperti umat Islam dalam masjid.